Oke, halo semua. Halo, namaku Daniel. Oke, jadi kita akan bahas soal ini ya. Oke, aku akan share screen dulu sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, kita akan mulai dari soal pertama. Di sini kita punya ada berapa banyak bilangan prima atau genap. Jadi prima atau genap antara 1 sampai 100 inklusif. Jadi di sini kita punya inklusif ya. Artinya kalau inklusif itu 1 sampai 100, maka batasnya itu ikut ya. Jadi 1 dan bla 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 sampai 100 gitu ya. Oke, yang tidak dapat dibagi 5. Oke, jadi kita lihat dulu dari sini. Pertama, kita akan lihat dulu, kita akan cari dulu semua bilangan prima, banyaknya bilangan prima yang tidak habis dibagi 5. Oke, jadi di sini yang tidak habis dibagi 5 itu karena semua bilangan prima itu ada 25 ya, 1 sampai 100 ya. Berarti yang tidak habis dibagi 5 itu ada 25 dikurangi 1 ya. Oke. Lalu kita punya bilangan genap ada sebanyak 100 dibagi 2. Itu ada sebanyak 1 kan, yaitu 2 sendiri. Oke, kalau gitu sekarang kita bilangan genap yang habis dibagi 5. Itu ada sebanyak 100 dibagi 10 ya. Karena berarti kan bilangan genap yang habis dibagi 5 artinya dia kelipatan 2 dan kelipatan 5. Berarti kita tinggal floor dibagi sama 10 ya. Oke, berarti oke, ini kita ini hitungnya bilangan primanya saja, nggak usah yang berarti ini ada 25 ya. Berarti pertama bilangan prima atau genap dulu. Atau genap. Itu berarti banyak yang prima ditambah yang genap ya dikurangi 1. Yaitu yang prima dan genap. Ini ada 74. Berarti dari 74 ini kita tinggal kurangi sama bilangan yang genap dan habis dibagi 5. 100 dibagi 10. Nah, ingat kita kurangi 1 lagi. Ini adalah angka 5 ya. Karena 5 itu kan prima, tapi dia habis dibagi 5 ya. Berarti ini ada 63. Oke, jadi ini harusnya ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita punya dari kota A ke kota B itu dilayani oleh 4 bus. Ada 4 bus berbeda ya. Lalu dari kota B ke kota C itu kita juga punya 3 bus berbeda. Oleh karena itu, jika seorang berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B, artinya ini kita menggunakan aturan perkalian ya. Berarti 4 dikali 3 ada 12. Lalu sekarang jika saat kembali dari C ke A, dia tidak mau menggunakan bus yang sama. Artinya ini saat pergi. Ini saat pergi
untuk saat pulangnya berarti dia ingin ke sini, tapi tinggal punya dua kemungkinan. Lalu di sini kita tinggal punya pulangnya ada 6. Berarti ini kita tinggal kalikan lagi. 72 ya. Oke. Oke, kita akan lanjut ke nomor 3. Jadi di sini kita punya sisa pembagian ya. Jadi kalau sisa pembagian itu biasa kita kenal dengan modulo. Ya, jadi kita punya permasalahan itu adalah 13 tambah 23 tambah 33 tambah 43 tambah terus. Jadi ini loncat 10-10 ya kalau diperhatikan polanya. Sampai 993 dan 1003 ya. Ini semua di modulo sama 7. Oke, jadi kalau ini kelihatannya mungkin susah untuk hitung ini, jadi kita mungkin bisa dipecah aja jadi 2. Yang pertama kita pecah jadi gini, sampai 1000, yang sisanya 3 kali gitu aja, tinggal 3 dikali banyaknya ini, ada sebanyak 100 ya, ditambah. Oke, jangan lupa yang ininya dikali 10 kali ya. Jadi di sini 10 kali, kalau di sini kita punya sebentar. Oke, ini jadi kita bisa hitungnya dengan cara 10 dikali 1 tambah 2 gitu aja. Jadi 10-nya kita faktorkan. Oke, jadi 1 sampai 100 kita jumlahkan, itu kita pakai rumus ini ya, yang kita ini harus tahu. 43 dipangkatin 2018. Ini kita modulo dengan 100 ya, karena kita mau mencari 2 digit terakhir. Artinya kita bisa cari nilainya dengan di modulo 100. Oke, jadi di sini pertama kita akan gunakan dulu namanya Euler theorem ya. Di Euler theorem ini dia bilang A dipangkatkan Tolkien function Vm di modulo M ini sama dengan 1 ya. Dengan syarat A dan M relatif prima. Artinya apa relatif prima? Relatif prima itu GCD atau FPB ya. Kelipatan faktor persekutuan terbesar A dan M ini harus 1. Oke, jadi kita lihat dulu fungsi Vm ini apa. Jadi Vm itu rumusnya begini, M dikali 1 kurangi 1 per P1, 1 min 1 per P2, dan seterusnya sampai 1 min 1 per PK gitu ya. K tuh jadi, oke, jadi kita akan lihat contoh di sini, misalkan kita punya M-nya 12 misalnya. Berarti kita mau mencari V12 itu gimana? Jadi 12 ini kita pecahkan dulu jadi faktorisasi primanya, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 gitu ya. Artinya kita di sini K-nya itu 2 gitu ya. Karena kita punya 2 faktor prima, 2 dan 3. Jadi kita di sini bisa 12 dikali 1 min 1 per 2 kali 1 min 1 per 3 gitu ya. Artinya ini kalau dihitung berarti kan nanti 2 min 1 per 2, 3 min 1 per 2 gitu ya. Oke, jadi per 3. Oke, jadi ini 2 dikali 3, 2 dikali 1 dikali 2. Ini kalau di sini 12 itu V-nya 4. Nah, kalau di sini kita lihat juga 43 dan 100 itu karena 43-nya prima, berarti dia pasti relatif prima ya. Jadi kita bisa sederhanakan dulu aja bagian pangkatnya dengan cara ini. Ya, jadi kita cari dulu aja V dari 100 itu berapa. Kita bisa 100, kalau 100 itu kan
2 kuadrat kali 5 kuadrat. Artinya kita 1 min 1 per 2, 1 min 1 per 5. Berarti 100 dikali 1 per 2, 4 per 5, ya kan? Jadi ini 40. Nah, berarti kita bisa yang ini dulu, pangkatnya dulu ya, di modulo dengan 40. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita punya misalkan perkalian, jadi kita punya sifat perkalian yang seperti ini ya, A dikali B, kalau di modulo M itu kan kita bisa pecahin dulu kan, A di modulo M dulu, baru B di modulo M, baru bisa dulu lagi perkaliannya. Jadi sama, jadi kalau kita punya, tadi kita punya di situ, pangkat sesuatu yang besar gitu ya, di modulo 100, kan tadi kita tahu 43 pangkat 40-nya itu di modulo 100 itu 1, jadi kita tinggal 43 pangkat 40-nya dikali berapa ini, baru dikali sisanya aja, jadi kita tinggal ngurusin sisa pangkatnya aja di modulo 100, karena yang ini kan 1, gitu ya. Jadi 43 pangkat 2018 kita modulo 40 dulu. Oke, di sini kita bisa 43 di modulo 40 dulu ya, berarti ini tinggal 3 pangkat 2018 modulo 40. Oke, selanjutnya di sini juga kita lihat lagi ya, 3 dan 40 ini relatif prima lagi kan, jadi kita bisa pakai lagi kayak tadi. V 40 itu berarti 40 kali 1/2, 4 per 5 langsung aja ya, berarti di sini ada kan faktor primanya 2 dan 5. Ini kita bisa coret 16, di sini berarti 3 pangkat. Oke, kita lihat 16 itu tuh berarti 2018 itu adalah 16 dikali 2018 dibagi 16, 126 dikali 16 dikali 3 pangkat 2 gitu ya sisanya. Ya. Oke, ini modulo 40. Nah, tadi kan kita udah bicarain ya tadi yang ini itu dipangkatin 40 itu 1, berarti 1 dipangkatin berapapun juga 1 kan. Berarti di sini 1, artinya di sini kita tinggal hitung 3 kuadrat modulo 40, yaitu 9. Oke, sekarang kita udah dapat pangkatnya, udah disederhanakan, kita balik lagi nih ke sini. Kita tinggal hitung 43 pangkat 9 modulo 100. Oke, sekarang udah kecil ya, udah gampang hitung. Oke, jadi di sini kita bisa langsung hitung aja. Cara hitungnya kita bisa kayak pecah-pecahin gitu aja. 43 pangkat 4 dikuadratin dikali 43 gitu. Lalu berarti kan 43 tepatnya. Di modulo 100 itu kan 43. 43 kuadrat di modulo 100 ini kita bisa hitung aja, tinggal ini dikuadratkan di modulo 100 lagi. Pangkat 4 juga kita bisa hitung ya, kayak gitu. Tinggal dari sini dikuadratkan. Oke, jadi di sini kita dapat bukan itu tuh ini modulo 100 adalah 43. Oke, silakan ada kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ke nomor 5. Oke, jadi di sini kita punya pertanyaan logika ya. Andi, Budi, dan Cindy telah memenangkan kompetisi sambal nasional ya. Jadi mereka bertiga itu salah satunya SD, lalu ada yang SMP dan ada yang SMA. Terus ada yang meraih medali emas, ada yang medali perak dan perunggu. Lalu keempat pernyataan berikut benar. Jika keempat pernyataan berikut harus benar ya berarti ya. Peraih medali emas adalah Andi, maka peraih medali perak
siswa SD. Oke, kalau kayak ada soal kayak gini kita lihat aja dulu ini. Kita bisa mulai dari yang mana? Paling gampang kita mulai dari mana? Paling gampang kita mulai dari yang ini ya. Ini. Andi siswa SMP. Jadi di sini dibilang Andi itu siswa SMP, Cindy siswa SMA. Gitu. Ini udah pasti betul kan ya tadi. Berarti kita tinggal cari aja. Oke. Sekarang kita akan coba untuk yang kita akan masukkan juga pernyataan-pernyataan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, jika peraih emas adalah Andi, maka peraih perak adalah siswa SD. Oke, dari sini kita bisa kita cobain aja. Jadi misalkan kita pakai yang ini biru, berarti kita misalkan taruh di sini, jika peraih emas Andi, maka ini kan kalau jika maka itu berarti kan jika P maka Q, kalau ini true berarti supaya ini true, ini harus true juga ya. Berarti medali peraknya adalah siswa SD. Berarti ini mau nggak mau di sini ya. Tadi di sini kita udah tahu kan ini SD ya. Berarti di sini peraknya ada di sini, berarti perunggunya di sini. Nah, ini kita udah lengkap nih. Kita tinggal cek aja satu-satu ke semua yang ada di sini. Siswa SMP mendapat medali emas. Oke, atau ya jadi ini aja udah true ya. Kalau atau berarti pernyataannya udah true. Kalau true di atau sesuatu itu pasti true ya. Oke, ini jadi ini udah betul. Ini kedua ini udah ya tadi ya. Lalu di sini dibilang Cindy unggul terhadap Andi atau Budi. Ya, tapi di sini dilihat Cindy-nya itu ternyata dapatnya perunggu, berarti nggak lebih unggul daripada Andi, juga nggak lebih unggul daripada Budi. Berarti pernyataan ini masih salah ya. Oke, kita akan cari interpretasi yang lain. Berarti yang warna biru ini kita hapus saja. Oke, berarti tadi kita tahu ya, berarti yang ini tadi kita tahu berarti untuk yang ini jika peraih medali emas Andi, berarti Andi tadi bukan emas ya. Oke, kalau gitu kita sekarang gunakan interpretasi lain. Oke, kita bisa mulai dari yang di sini. Kita bisa mulai dari ini aja. Siswa SMP mendapatkan medali emas atau Budi meraih medali perak ya. Berarti kalau atau kan tadi kita udah bahas ya. Jadi kalau atau itu supaya dia true, itu salah satunya itu harus true. Berarti kita tadi udah coba yang ini kan. Ini true, berarti sekarang kita coba yang ini true. Budi meraih medali perak. Berarti ini Budi meraih medali perak. Artinya kalau gitu kita lihat yang ini, jika peraih medali emas Andi, maka peraih medali perak siswa SD. Oke, jadi ini bisa kita coba aja. Jadi misalnya kita masukkan lagi Andi itu emas, maka peraih medali perak SD. Oke, ini betul. Tapi di sini masih salah ya. Tadi berarti ini akan kembali lagi ke interpretasi yang tadi. Berarti di sini Andi perunggu ya. Supaya di sini si Cindy adalah emas. Nah, kalau di sini berarti pernyataan ini tetap benar ya, karena Andi nggak dapat medali emas, berarti pernyataan yang di sini nggak wajib terpenuhi. Ya, karena kalau false maka true, ini true. False maka false juga ini true. Ya, oke. Lalu di sini berarti Cindy unggul terhadap Andi atau Budi, ini benar nggak? Ini benar ya. Mas unggul terhadap ini atau ini, ya keduanya unggul ya. Jadi atau betul. Oke, jadi kita udah dapat peraih medali emas perak perunggu berturut-turut adalah Cindy, Budi, Andi. Ya, Cindy, Budi siswa SD ya, dan Andi. Oke.
Oke, kita lihat nomor 6 sekarang. Ada 8 orang namanya itu ya, Bobi, Banu, Budi, dan seterusnya. Masing-masing akan memberi pernyataan. Ya, tentu saja pernyataan itu hanya bisa benar atau salah ya. Seluruhnya salah atau seluruhnya benar. Jadi ada 8 pernyataan, ada berapa pernyataan yang benar? Oke, ini juga sama, masih logika lagi. Oke, jadi kita akan coba lagi seperti tadi aja, caranya sama. Ada berapa orang? Ada 8 orang. Ada Bobi, Banu, Budi, Beni, Baba, Badu, Bebe, Bona. Oke, ada 8 orang. Oke, jadi kita di sini kita akan cobain aja dulu. Pertama kita akan coba dulu, misalkan Bobi ini benar. Ya, misalkan Bobi benar, berarti dia bilang pernyataan Beni benar. Beni benar. Berarti Beni mau nggak mau jadi harus benar ya. Kalau gitu, kalau Beni benar, berarti pernyataan Bebe salah. Bebe salah. Karena BB salah ya, berarti keseluruhan ini salah ya. Berarti ini kebalikannya ya. Badu berarti salah. Badu juga salah. Oke, kita lihat Badu bilang pernyataan Beni salah ya. Tapi Badu kan salah ya. Badu ini salah. Badu ini salah berarti pernyataan Beni harusnya benar. Oke, pernyataan Beni harusnya benar. Oke, ini udah betul ya. Berarti tidak terjadi kontradiksi di sini. Oke, kalau gitu kita tinggal ngisi sisanya. Ya, caranya sama, kita tinggal misalkan lagi aja. Oke, kita coba aja. Sekarang misalkan nih kita pakai siapa? Budi deh, Budi benar. Oke, untuk yang ini kita pakai warna merah, Budi benar misalnya. Budi benar, berarti dia bilang pernyataan Banu benar. Pernyataan Banu benar. Banu bilang Bobi atau Bebe salah satunya benar. Bobi atau Bebe, berarti salah satunya benar. Berarti harus tepat salah satunya aja yang benar ya. Oke, di sini kita lihat Bebe salah. Oke, berarti Bobi benar. Nah, di sini juga nggak ada kontradiksi ya. Artinya ini sampai sini berarti udah tepat kita permisalannya. Oke, berarti kita tinggal sisa isi 2 orang ini, Baba dan Bona. Oke, kita coba lihat aja, Baba dan Bona. Baba bilang, Baba bilang, Baba benar ya. Baba bilang Baba benar. Bona bilang Baba salah. Nah, ini udah berarti udah tinggal menyangkut mereka berdua nih. Baba bilang Baba benar. Bona bilang Baba salah. Oke, jadi di sini kita lihat di sini kita bisa dapat 2 interpretasi ya. Yang pertama itu bisa jadi Baba yang benar, Bona yang salah. Ini benar kan ya? Jadi ini nggak kontradisikan ya. Berarti kalau Baba benar, dia bilang dirinya benar, oke betul. Bona salah, dia bilang Baba salah, benar ya. Karena kan dia salah ya. Berarti ini pernyataannya kebalikannya, benar, Baba benar. Atau kalau misalkan kita mau pakai interpretasi lain, gini ya, sama aja. Jadi kalau Baba salah dan dia bilang dia benar, ya itu boleh karena kan kebalikannya ya, jadi benar. Bona kalau dia benar berarti dia bilang Baba ya memang benar, Baba salah gitu ya. Jadi di sini kita punya 2 kemungkinan, bisa Baba yang benar, bisa Bona yang benar. Tapi karena kita cuma ditanya berapa banyak pernyataan yang benar ya, berarti kita cuma tinggal hitung aja. Banyak pernyataan yang benar ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini mereka salah satunya aja benar. Jadi ya udah mau pakai yang mana aja tetap dapatnya 5 ya jawabannya. Gitu. Oke, kita lanjut.
Pak Dengklek menghadiri acara undian berhadiah. Pak Dengklek bisa memenangkan sepeda itu dengan peluang setengah. Jadi kalau kita punya peluang sepeda itu setengah. Peluang tank itu 1/3 ya. Lalu ada peluang kapal, ini 1/4. Jika ketiga hadiah tersebut diundi terpisah ya, diundinya terpisah, artinya mereka independen ya. Mereka ini independen. Independen itu artinya tidak mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi, berapa peluang Pak Dengklek mendapatkan setidaknya 2 kendaraan? Setidaknya 2 kendaraan. Setidaknya 2 kendaraan itu berarti dia bisa aja sepeda dan tank kita tambahin ya, atau gitu kan, atau itu pakai tambah sepeda dan kapal kita pakai aturan penambahan, lalu atau tank kapal, atau ketiganya, tiga-tiganya gitu ya. Oke, jadi kita di sini tinggal hitung aja. Berarti kalau ini peluang mendapatkan sepeda dan tank. Tadi peluang dapat sepeda setengah, peluang dapat tank 1/3 ya. Tapi dia nggak dapat kapal ya. Jadi setengah 1/3 dikali, tapi dia nggak dapat kapal. Jadi 1 kurangi 1/4 gitu. Karena mereka saling independen, berarti kita tinggal kalikan aja ya. Mereka pakai aturan perkalian. Oke, yang ini dia dapat sepeda setengah, nggak dapat tank, 1 minus 1/3, dapat kapal. Lalu di sini ada Pak Dengklek dapat tank, nggak dapat sepeda, dapat tank, dapat kapal. Lalu dapat ketiganya. Ini kita tinggal hitung aja. Ini 3/4, berarti 3/24. Ini berarti adalah 2 kali 1/24. Yang ini 1/24. Yang ini adalah 1/24. Jadi totalnya peluangnya adalah 7/24. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu ke nomor 8. Ada 4 anak namanya Ani, Andi, Budi, Caca, Budi. Kita bisa singkat aja ABCD. Mereka bermain home pimpa. ABC itu punya peluang berturut-turut mengeluarkan vitamis gitu. Jadi berarti gini, kita bikin aja bentuk tabel aja. Andi, ABCD, ABCD, peluang keluarin hitam itu berarti atas ya. Ini setengah, terus 2/5, lalu ada Caca 1/4. Berarti kalau putihnya itu tinggal dikurangi 1, dikurangi ya. 1 kurangi setengah, 1 kurangi 2/5 gitu ya, 1 kurangi 1/4. Nah, permainan dilakukan terus-menerus sampai ada yang menang. Seorang pemain dikatakan menang apabila mengeluarkan warna berbeda dengan semua pemain lain. Oke. Untuk mendapatkan peluang menang terbesar, Dudi perlu mengeluarkan warna apa? Dan peluangnya jadi berapa? Oke, kalau gitu berarti kalau Dudi mau keluarkan hitam, kalau dia mau keluarin hitam, berarti kan supaya menang, untuk main home pimpa itu yang lain harus putih ya. Berarti setengah dikali 3/5 dikali 3/4, 9/40 ya. Lalu untuk kalau mau keluarin putih, ya berarti yang pakainya ini, yang sisanya harus keluarin hitam. Oke. Jadi kita lihat di sini peluang yang lebih besar itu kalau keluarin hitam dan
Peluangnya itu 9/40. Oke, selanjutnya kita punya 100 permen, 91 diantaranya masih segar. Apabila permen tersebut dibagi rata ke 2 orang secara rata, berarti setiap orang dapat 50 ya. Fakta yang pasti benar yang mana? Oke, di sini kita lihat dulu aja pilihannya itu kayak bentuknya itu setiap satu orang punya permen segar lebih dari sekian gitu kan ya. 2 orang memiliki permen segar lebih dari sekian gitu ya. Jadi kita tinggal lihat aja. Kita lihat yang segarnya ya. Berarti di sini supaya kita bisa yakin tepat satu atau tepat dua gitu ya, kita bisa yakin fakta-fakta yang ada di sini, berarti kita bisa bagi rata aja 91 permen segar ini. Jadi satu orang dapat 45, satu orang dapat 46. Kenapa kita bisa lihatnya kalau bagi rata? Jadi karena kalau kita lihat kasusnya itu berarti misalkan yang ini berkurang, berarti ini 47 gitu kan, berarti kayak pasti makin banyak dong ya, kayak pasti satu orang ada yang dapat lebih dari itu makin pasti gitu kan. Atau kalau misalkan ini yang dikurangi, ini nambah, ini dikurangi, ini nambah gitu ya. Jadi paling bagus kita lihat tengah-tengahnya gitu ya. Oke, kalau gitu berarti di sini kita udah dapat tengah-tengahnya itu tuh 45, satu orang, satunya 46. Berarti di sini kita bisa pastikan ya, satu orang dapat 46 ya. Ada satu orang yang memiliki permen segar lebih dari sama dengan 46. At least 46. Kalau untuk yang A, ini kan kita nggak bisa jamin ya, karena kalau saat dibagi rata ini oke, jadi untuk yang A, B, di sini kalau yang B itu kita nggak bisa jamin ya, karena itu hanya terjadi kalau dibagi rata. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita punya di sini 180 orang anggota DPR. 30%-nya perempuan, berarti 30% perempuan itu 30 per 100 dikali 180 gitu ya. Berarti ada berapa perempuan? Berarti ada 3 dikali 18 itu 54 ya, 54 orang perempuan. Berarti sisanya laki-laki ya. Ada 126 laki-laki. Lalu di sini juga dia bilang 25%-nya itu tuh berasal dari partai A. Jadi ini 20%-nya itu berarti kita bisa bagi 5 aja. Itu ada 25%. Nah, 25% itu berarti ada 45 dari A. Sisanya itu bisa kita bilang aja dari B. Oke, jadi 1/9 perempuan itu dari A. 1/9 perempuan itu dari A. Jadi kita lihat di sini 1/9 orangnya dari ini ada 6 perempuan dari A, berarti sisa perempuan itu 48 orang dari B. Oke.
1/9 perempuan dari A. Jika 1/9 dari perempuan yang diangkat berasal dari partai A, berapa banyak anggota DPR yang diangkat bukan perempuan dan bukan partai A? Jadi yang bukan perempuan, ini laki-laki dan bukan partai A. Artinya laki-laki dan B. Oke, jadi dari sini kita udah bisa lihat ya. Laki-laki dan dari B. Berarti ini tinggal laki-laki dan dari B, banyak anggota yang diangkat bukan perempuan, laki-laki dan bukan dan dari B. Berarti kita dapat 48 orang itu dari B ya, perempuan, totalnya ada 135. Jadi kita tinggal kurangi aja. Ada 87. Oke. Oke, jadi di sini kita punya problemnya. Pak Dengklek menjatuhkan sebuah bola pingpong dari ketinggian 25 meter ya. Dia akan kembali memantul dengan ketinggian 4/5 tinggi semula. Pemantulannya berlangsung terus sampai bolanya berhenti. Berarti kalau kita lihat dari sini aja, kita udah bisa tahu ya ini problemnya tentang apa. Tadinya 25 dikali 4/5 gitu ya. Tinggal 20, lalu dikali 4/5 lagi, itu tinggal 16, terus sampai nanti mendekati 0 gitu kan. Lalu ini ketika bolanya turun ya. Jadi yang ini, barisan ini tuh menyatakan jaraknya ketika turun. Sedangkan kita ditanyanya itu tuh, dia sampai berhenti tuh jumlah seluruh lintasannya, total lintasannya. Jadi kita juga punya yang gerakan naiknya gitu. Artinya kalau naiknya jadi pertama di sini tuh 20 ya. Terusnya selanjutnya sama sih, 20, 16 dan seterusnya nanti mendekati 0. Oke, jadi ini problemnya adalah ini ya, SN hingga dari barisan geometri. Rumusnya adalah A dikurangi 1 min R ya. A itu tuh adalah startingnya, suku pertama. R itu adalah pengalinya ini, rasionya. Berarti untuk yang di sini itu ada 25 dibagi 1 min 4/5. Itu 125. Di sini 20 dikurangin dibagi 1 min 4/5. Berarti di sini ada 100, ditotalin 225. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke problem ini. Sekarang kita punya permasalahannya itu lumayan. Ini kita perlu tahu dulu relasi rekurensi. Jadi relasi rekurensi itu tuh kita merepresentasikan sebuah permasalahan itu tuh jadi sebuah fungsi gitu ya. Yang nanti kita akan yang nanti fungsinya itu tuh kita bisa pecahin jadi permasalahan yang lebih kecil gitu. Sampai nanti kita dapat misalkan kasusnya itu sudah cukup kecil untuk diselesaikan, nanti kita bisa tahu jawabannya gitu. Jadi dari kasus yang kecil tadi kan besar, kita udah bagi-bagi kasusnya jadi kecil, lalu nanti berarti dari kasus kecil ini kita bisa dapetin jawaban untuk yang kasus-kasus yang lebih besar. Itu konsepnya relasi rekurensi. Oke, jadi kalau di sini kita lihat di sini kita mau tahu di mananya relasi rekurensinya itu. Oke, jadi kita di sini permasalahannya itu adalah kita punya bidang
bentuknya 5 kali unit kotak, 5 kali unit persegi, dan kita mau tutupin dengan tilenya ubin yang bentuknya itu seperti ini ya. Ini bisa dilihat ukurannya sama dengan yang ini. Ini berarti sepersegini ya. Lalu ini bentuk ada yang seperti ini, ada yang juga seperti ini. Oke, jadi di sini syaratnya itu berarti namanya menutupi lantai, berarti kita nggak boleh ada 2 tehel yang bertumpukan gitu ya. Jadi kita maunya tepat menutupi keseluruhannya dan tidak ada yang bertumpukan gitu ya. Itu syaratnya. Tidak ada tumpukan, menutupi keseluruhan. Oke, jadi pertama kita akan definisikan dulu permasalahannya. Yang pertama kita punya permasalahannya kalau seperti ini. Jadi kalau kita punya bidang sebentuk seperti ini, ya seperti kayak di sini, dengan panjang n gitu ya, n unit gitu. Kita di sini bisa bagi jadi 2 kasus ya. Yaitu yang pertama kita taruh dulu tile yang bentuknya kayak gini, itu bisa arah seperti ini, bisa juga sebaliknya. Gitu ya, jadi kalau ini gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang mungkin pertanyaannya itu kenapa kita nggak bisa taruh yang ini ya? Karena kalau kita taruh itu berarti nanti kan ada lubang di sininya gitu ya. Contohnya kita taruh yang kayak gini, berarti di sini nanti ada lubang kan di sini. Atau kalau misalkan kita pakai yang bentuk seperti ini, yang kayak gini, berarti sini juga ada lubang gitu ya. Jadi kita mau isi tuh dari yang kirinya itu harus terisi full dulu. Oke, kalau gitu sekarang kita punya masalah baru lagi nih. Gimana cara kita tahu banyak cara mengisi ini gitu ya. Jadi kita udah berhasil mecahin permasalahannya kan ya dari yang loop besar ini seluruhnya awalnya. Terus kita udah taruh 1 tile gitu kan. Dan di sini kita permasalahannya itu kembali lagi kayak tadi. Cuman di sini dengan bentuk yang berbeda ya. Tapi kasusnya pun lebih kecil. Ya karena yang diisi tinggal sisanya gitu kan. Berarti sekarang kita bikin lagi aja satu relasi rekurensi lagi yang bentuknya itu nggak kotak bagus, nggak sempurna, tapi ada coloknya di sini gitu. Kayak di sini udah kebuang gitu. Nah di sini kita ukur panjang n-nya segini aja ya. Jadi kita ukur sepakati panjang n-nya itu yang di sini. Nah kalau ada seperti ini, berarti ini kita bisa bagi jadi 3 kasus. Yang pertama itu berarti kita bisa coba taruh bentuk tile yang kedua ini. Oke, yang warna biru ini ya, di sini. Atau kita juga bisa taruh yang bentuk tile yang ketiga di sini. Ya, atau juga bisa bentuk tile yang pertama di sini. Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita tinggal lihat aja. Jadi di sini anggaplah kita rekurensi pertama tuh berarti di sini kita mau cari Fn gitu ya. F itu permasalahan yang bentuknya sempurna, panjang n. Berarti di sini ini adalah Gn ya kan. Panjangnya masih n, segininya masih n. Tapi fungsinya bentuknya itu udah nggak sempurna, ada pinggirnya. Sudah diisi pinggirnya. Ini juga sama Gn. Artinya kita punya Fn itu tuh adalah 2Gn. Jadi antara ini atau ini berarti ditambahin gitu ya. Lalu di sini juga Gn. Ini Gn itu kita dapat relasi rekurensi gimana? Berarti di sini kita punya bentuknya sama kan kayak G lagi, tapi berkurang 1 unit panjangnya. Berarti di sini Gn-1. Yang ini juga sama, berkurang 1 unit nih di sini. Ini tapi masih bentuknya masih ada sampingnya. Berarti ini G lagi. Gn-1. Ini juga berarti ini kalau ini dia kembali lagi ke bentuk yang sempurna. Jadi F, tapi panjangnya berkurang 1 unit. Berarti di sini Fn-1 ya. Jadi kita punya relasi rekurensinya adalah Gn sama dengan Fn-1 ditambah 2Gn-1. Nah, udah kalau kita udah punya kayak gini, kita tujuannya adalah F5 berarti ya.
pertanyaan kita sekarang adalah F5. Karena ini 5 panjangnya 5 unit dan bentuknya sempurna gitu ya. Jadi kita hitungnya tinggal bisa pakai tabel gini. Biar lebih gampang kita bisa hitung pakai tabel. Kayak gini. Oke, sampai 5 aja cukup. Oke, kita lihat di sini berarti base case itu apa? Berarti base case itu adalah kasus kecilnya yang udah kita tahu jawabannya ya. Oke, berarti base case-nya di sini adalah apa ya? Kita udah pasti tahu jawabannya dengan gampang gitu. Kita bisa pakai ini aja ya, yang di sini. Yang panjang n-nya 1. Nah, jadi kalau misalkan 1 unit gini doang, ini F nih, F1, berarti kan kita bisa taruh kayak gini tilenya atau enggak gini ya, berarti sini ada 2 kemungkinan. Lalu kalau GN, G1 gitu ya, berarti kan dia bentuknya udah seperti ini. Ya mau nggak mau dia pasti pakai tile pertama dong, tile jenis 1, nggak ada rotasi juga kan, berarti di sini 1 kemungkinan. Di sini kita tinggal hitung aja udah, berarti F2 itu 2 kali GN. 2 kali GN. Ini 1. 2 kali GN ya, berarti kita harus cari GN-nya dulu. GN itu adalah Fn-1 tambah 2 ini. Berarti 2 tambah 2 kali 1, 4. Ininya adalah 2 kali GN, yaitu 2 kali 4, 8. Gitu. Oke, ya kita tinggal isi terus sampai nanti jawaban kita yang di sini. 2 kali Fn-1 tambah 2 kali GN. Ini 16 berarti ya. Berarti di sini 2 kalinya. Oke, ini 32 ditambah 2 kali 16, 64. Ini 2 kalinya, 128. Ini 128 ditambah 2 kali 64, 256. Berarti ini 2 kalinya, 512 gitu ya. Atau kalau bisa diperhatikan juga sebenarnya berarti Fn-nya apa nih bentuknya? 2 pangkat N kan ya. Kalau mau dilihat bentuknya ternyata polanya 2 pangkat N. Jadi kalau N-nya besar itu berarti kita bisa tinggal 2 pangkat N. Untuk yang GN itu berarti setengahnya kan ya, berarti 2 pangkat N-1. Oke, jadi ini jawabannya adalah 512. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang pertanyaan tadi ada pertanyaan? Problem tadi? Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Oke, tempat duduk gedung pertunjukan film diatur dari baris depan ke belakang itu banyak baris yang di belakang itu lebih 4 kursi dari depannya. Jadi artinya kayak misalkan di sini X gitu, terus nanti berarti baris belakangnya itu X tambah 4 gitu, nanti bentuknya seperti itu ya. Berarti ini adalah aritmatika ya. Bila dalam gedung pertunjukan ada 15 baris kursi, berarti aritmatikanya ada 15 suku, dan baris terdepan itu suku pertama ya 21, ini ada 20. Kapasitasnya gimana? Berarti ini adalah SN ya. Sum dari semua barisnya ya. Jadi baris pertama, baris kedua gitu ya. Ini kita tahu rumusnya ini gini ya. B-nya tadi kita tahu ya 4 ya. Karena beda antara baris suatu baris dengan UI ke baris selanjutnya. Itu tuh berarti kita tambahin 4. Dari sini tinggal masukin aja 15/2 dikali 2 kali 20 tambah 14 kali 4. Oke, ini kita bisa coret 2 di sini, berarti 15 dikali 20 tambah 28. Oke, jadi ini hasilnya adalah 720. Untuk selanjutnya kita punya permasalahan soal graf.
Jadi di sini kita mau pilih 2 rumah supaya jarak 2 rumah itu sejauh mungkin ya. Oke, jadi kalau kayak seperti ini, ya ini kita bisa tinggal lihat ini. Kalau di kasus ini berarti yang paling panjang adalah yang ini ya, rumah ini dengan rumah ini ya. Lintasannya, jaraknya itu yang ini berarti. Gitu ya. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 5 tambah 2 tambah 4 ini adalah 30. 10 10 4 tambah 5 tambah 6 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 4. Ini berarti 9, 15, 16, 18, 22, 27, 29, 33 ya. Oke, selanjutnya di sini kita punya Leinat sampai Tualang menghabiskan 1/3 uangnya membeli pakaian. Berarti misalkan kita punya di awal tuh uang 1/3 beli pakaian, jadi kepakai 1/3 berarti sisa uangnya, ini sisa uangnya ya, itu 2/3 X. Kemudian dari sisanya itu dia pakai beli ayam goreng katanya 1/5, berarti tinggal sisanya 4/5 dari 2/3 X ya. Setelah itu 1/4-nya lagi dari sisanya itu dipakai untuk perjalanan. Jadi dari sisanya ini 1/4-nya dipakai, berarti sisa 3/4-nya. Oke, ini dipakai untuk perjalanan. Sekarang sisanya tinggal 100.000. Berarti ini kita tinggal hitung aja. 2/5 itu 100.000. X ya. X-nya berarti 250.000. Oke. Oke, selanjutnya jika Lena memiliki 6 ekor gorila dan 167 pack makanan gorila, jika pack makanan gorila boleh bersisa ya, boleh bersisa. Lalu berapa banyak cara pembagian makanan gorila sehingga tidak ada gorila yang tidak mendapat makanan dan banyak pack yang didapat? Setiap gorila itu habis dibagi 7, harus lipatan 7 berarti ya. Artinya supaya kita bisa pastikan kelipatan 7 di setiap gorila dapatnya, itu berarti kita bisa 167 dibagi 7 aja di floor. Berarti ini adalah 23 ya. Oke. Berarti kita sekarang bisa bilang aja tinggal sekarang ada 23 pack ya. Kita nggak usah pikirinnya ini lagi. Nggak perlu kelipatan 7. Dan boleh bersisa ya. Artinya jadi kita punya 6 ekor gorila, X1, X2, X2 jadi X1 tuh berarti yang didapat gorila pertama. Ini X6 berarti gorila ke-6. Ditambah sisa gitu ya. X7 kita anggap aja ada 1 gorila lagi untuk nyimpan sisa makanannya itu karena boleh bersisa ya. Itu sama dengan 23. Nah, di sini kita punya
permasalahannya gini berarti. Oke. Jadi di sini itu N itu adalah 23. R-nya itu tuh 7. Oke, di sini di sini juga ada pernyataan gorila itu tidak ada yang tidak mendapat makan ya. Berarti di sini ada kurang sedikit, di sini harusnya ada X1 harus minimal dapat 1 gitu kan ya. X2 juga sama dan seterusnya sampai X6 lebih dari 1, X7 boleh ya 0 karena boleh nggak bersisa kan. Berarti di sini kita tinggal N-nya itu tadinya 23, tapi untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak ini harus ditaruh 1 dulu di setiap kotak gitu. Jadi supaya menjamin setiap kuda dapat makan. Berarti ini kurang-kurangnya 6 aja, 17, R-nya 7. Berarti kita bisa pakai ini permasalahan kombinasi ya. Jadi tinggal N tambah R-1 kombinasi R-1. 17 tambah 7 min 1 kombinasi 7 min 1. Ini adalah 23 kombinasi 6. Itu hasilnya adalah 10, 9, 40. Selanjutnya, kita punya ini KSNK 2022 mau diacak supaya tidak ada huruf maupun angka yang tidak ada huruf dan angka yang sama bersebelahan. Berarti kayak K dan K itu nggak boleh bersebelahan. 2 ini nggak boleh bersebelahan. Oke, jadi kita bisa tinggal lakukan aja kalau untuk yang huruf bersebelahan. Huruf bersebelahan itu berarti kita tinggal ikat 2 ini. Jadi 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Kalau untuk yang angka yang bersebelahan, itu berarti 7 faktorial, 2 faktorial dikurangi 6 faktorial, 2 faktorial ini. Jadi kita ngitungnya itu tuh yang tidak ada bersebelahan ya. Jadi seluruhnya dikurangin yang tidak ada bersebelahan. Oke, jadi huruf dan angka kedua bersebelahan itu berarti tinggal di 6 faktorial kurangin 5 faktorial. Jadi ini kita bisa kalau untuk semuanya diacak-acak itu ada 8 faktorial bagi 2 faktorial kali 3 faktorial gitu ya. 3, 60. Berarti kita tinggal 330 dikurangi sama 840 tambah 21, 60 kurangi 600. Ini adalah 960. Oke, untuk selanjutnya di sini kita punya pola seperti ini ya. Di setiap baris ada sebanyak ganjil ya. 1, di sini ada 1, di sini ada 3, di sini ada 5. Berarti kalau begitu ini ya. Pada bilangan ke-7 pada baris ke-8 itu gimana cara nyarinya? Berarti kita tinggal cari dulu sebanyak 7 baris itu tuh berapa banyak angkanya gitu kan. Berarti kan kalau penjumlahan bilangan genap, bilangan ganjil, ini kan berarti N kuadrat ya. Berarti di sini ada 8 min 1 kuadrat. Ya. 7 kuadrat ditambah bilangan ke-7, berarti 56. 49 tambah 7 ya. Kalau bilangan ke-100 pada baris ke-100 itu berarti 100 kurangi 1 dikuadratin tambah bilangan 100 gitu. 99 kuadrat tambah 100. Di sini itu 9901. Oke.
Oke, di sini kita punya ditanya biaya minimum untuk agar setiap pasang kota terhubung. Di sini kita bisa lakukan greedy aja. Kita ambil dulu semua jalan yang paling murah dulu. 1, 2, lalu ada 4 ya. 4 yang ini, 2 yang ini, terus 7 yang ini, lalu 7 yang ini, lalu 8 yang ini, 9 yang ini. Ya, dan ini udah semua terhubung ya. Ya, dan kalau begitu 37. Oke, itu yang minimum ya. Jadi kalau kita mau cari yang maksimum berarti sama aja, tapi kita ambil dari yang paling mahal di sebelah sini aja. Berarti kalau yang dari paling mahal berarti 14, 11, 10, 9. Yang ini kita nggak perlu ambil ya 9 karena udah terhubung mereka. 9, 8, lalu 7 ini. Ya, dan itu udah terhubung semuanya, berarti udah itu tinggal dihitung. Totalnya itu adalah 74. Oke. Mungkin karena ini waktunya udah lewat 5 menit dari jadwal, kita bisa cukup sampai sini. Kak Ahmad Zaki, saya serahkan kembali. Oke, terima kasih atas pembahasan yang sangat detail oleh Kak Daniel. Nah, sebelum kita akhiri sesi pada sore hari ini, mari teman-teman kita dokumentasi terlebih dahulu kepada teman-teman yang tidak berhalangan. Kami minta tolong untuk on-cam terlebih dahulu. Kak Daniel bisa on-cam. Oke, teman-teman, yuk kita on-cam sejenak untuk dokumentasi. Ini ada Kak Galan, Kak Hasna Aulianisa, Kak Alia Rahmi, Pak Felis Abigail. Oke, bentar ya, kita tunggu sebentar. Oke, ini udah on-cam. Yuk on-cam yang lainnya. Oke, kurang 1 orang nih. Kak Hasna bisa minta tolong mengkonfirmasi bisa atau tidak untuk on-cam melalui kolom chat. Oke, Hasna tidak bisa ya. Oke, teman-teman ambil posisi, saya akan mungkin untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu Kak Daniel, misalnya mau tanya-tanya bisa langsung ke via nomor WA ya, sudah dikirim oleh Kak Daniel. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pembahasan soal ini, dan terima kasih kepada Kak Daniel yang telah memberikan pembahasan secara jelas. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat bermanfaat, khususnya saat pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat kota nanti. Sekian pembahasan tryout pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Yuk, sama-sama.